أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Senin, tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1444 Hijriah atau 26 Juni 2023, kita melanjutkan kajian kitab Fiqhus Sunnah Lin Nisa, ensiklopedi fikih wanita, bersama dengan guru kita Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah di halaman 310. Di halaman 310 ini pembahasan tentang bab nikah. Lanjutannya adalah pembahasan tentang walimatul urus atau walimah pernikahan, atau sebagian mengatakannya pesta pernikahan. Terkait pembahasan ini ada beberapa hal yang dibahas oleh penulis hafizahullah. Yang pertama, di sini kita katakan judulnya adalah walimatul urus, seperti itu saja. Nah, baru dibahas apa yang dimaksud dengan walimatul urus. Nah, di sini disebutkan di halaman 310 pada poin yang pertama, kata-kata al-walimah. Al-walimah di sini maksudnya adalah walimatul urus. Yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah makanan yang biasa disajikan pada saat walimatul urus secara khusus, begitu. Jadi makanan yang biasa disajikan ketika walimah pernikahan secara khusus. Maka itulah yang dimaksudkan walimatul urus. Kita diundang makan ketika ada orang yang menikah, atau diundang makan dalam pesta pernikahan, diundang makan dalam rangka walimatul urus, diundang makan dalam walimah pernikahan, dan yang semakna dengan itu. Itulah yang dimaksud dalam pembahasan ini. Nah, kemudian yang berikutnya, apa hukumnya mengadakan walimatul urus? Ini pada poin yang kedua. Nah, di sini disampaikan oleh penulis hafizahullah, hukum mengadakan walimatul urus.
menurut pendapat yang dikuatkan, walaupun para ulama beda pendapat di sini. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi dia hukumnya sunnah, akan tetapi sangat-sangat dianjurkan kalau kita bilang itu. Jangan sampai tidak mengadakan walimatul urus, karena hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Tentunya ini dianjurkan bagi orang yang menikah menurut kesanggupannya. Jadi tidak harus standarnya A atau standarnya B, tidak. Nah, di sini disebutkan tadi, menurut pendapat yang dikuatkan hukumnya adalah sunnah muakkadah, mengadakan walimatul urus, mengadakan walimah pernikahan. Ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama, mereka mengatakan hukum mengadakan walimah pernikahan adalah sunnah muakkadah. Berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang lain. Ini bisa dilihat di halaman 310 catatan kaki yang pertama, nomor 190. Pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Malik, dan satu pendapat dari mazhab Zahiriyah rahimahumullah. Mereka menyebutkan bahwa mengadakan walimah pernikahan ini hukumnya adalah wajib. Berarti khilafiyah di kalangan para ulama. Para ulama berbeda pendapat. Kalau kita ditanya apa hukumnya mengadakan walimah pernikahan, maka kita katakan ada ulama yang mengatakan harus, wajib. Kemudian kita katakan adapun jumhur, mayoritas para ulama mereka mengatakan sunnah muakkadah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah yang pertama, itu yang telah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahi istri-istrinya, beliau melakukan walimah pernikahan. Kemudian yang kedua, beliau juga memotivasi para sahabat supaya mereka mengadakan walimah pernikahan. Nah, baru disampaikan dalil-dalil yang dimaksud. Yang pertama adalah hadis Anas radhiyallahu anhu. Ini hadis Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Disebutkan asbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Ketika di pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menikah dengan Zainab binti Jahsy. Kenapa dikatakan di pagi hari? Ini nanti akan terkait dengan bahasan berikutnya di poin yang ketiga. Kapan waktu pelaksanaan walimah pernikahan? Nah, di sini kan bahasanya di pagi hari. Berarti Nabi SAW sudah bermalam dengan istrinya di kala itu, dengan Zainab binti Jahsy. Masalah sudah berhubungan suami istri atau belum, ini kita nggak tahu menahu, nggak urusan. Yang jelas sudah bermalam, sudah berduaan, sudah bareng dengan Zainab binti Jahsy. Kalau kita mungkin akad nikahnya kan biasa yang sebenarnya ya, pengantin laki-laki di mana, pengantin perempuan di mana gitu kan, ketika akan prosesi akad nikah itu.
Bahkan mungkin kemarin ketemunya cuman yang kita bahasakan dengan nazar doang gitu kan. Nah, anggap aja akad nikah jam 8 pagi. Datang pengantin laki-laki, akad nikah. Pengantin perempuannya masih di ruangan. Beres akad nikah, mereka sah. Kemudian kemana mereka? Masuk kamar. Berdua tuh. Masuk kamar, bukan ngapa-ngapain maksudnya. Dalam arti masuk kamar siap-siap pengen apa? Pengen pesta pernikahan nanti jam 10 gitu kan. Artinya kan mereka udah sekamar, mereka udah sah, mereka udah bertemu begitu. Nah, di sini dikatakan Nabi SAW pagi harinya setelah menikah dengan Zainab binti Jahsy, itu dikatakan asbahan Nabi SAW biha, ay bi Zainab binti Jahsy arusan. Jadi mengadakan walimah urus, mengadakan walimah pernikahan. Fada'al qaum. Nabi SAW mengundang orang-orang. Fa'asabut ta'am. Mereka menyantap makanan, nyicipin makanan, makan mereka. Thumma kharaju. Kemudian bubar, pulang. Al-hadits. Ini hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan An-Nasai. Ini sebagai dalil bahwa Nabi SAW melaksanakan walimah pernikahan. Kemudian juga hadis berikutnya Nabi SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf ketika dia menikah. Lihat, dikatakan kepada Abdurrahman bin Auf ketika dia menikah. Jadi ini hadis sebelumnya ini Nabi SAW ngelihat ada, kalau dalam konteks hadisnya itu Nabi SAW melihat atharus sufrah. Hadis ini nggak disebutkan. Nabi melihat ada tanda warna kuning. Kalau kita biasanya laki-laki yang menikah ada tanda di lehernya merah-merah, menor-menor. Ya laki-laki yang mungkin yang putih kali ya. Itu kadang-kadang digodain sama teman-temannya gitu kan, karena di lehernya ada merah-merah, ditutupin pakai kain kadang-kadang. Nabi ngelihat itu di Abdurrahman bin Auf. Nabi nanya, ini tanda apaan nih gitu. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, beliau dia baru saja menikah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya dalam hadis Bukhari, aulim walau bisyatin, adakan walimah walaupun cuma motong kambing doang gitu. Yang pertama, Nabi SAW sendiri ketika menikah dengan istri-istri yang ngadain walimah. Yang kedua, Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk juga mengadakan walimah kalau mereka menikah. Ini yang menjadi dasar kenapa hukumnya sunnah muakkadah. Walaupun di akhir halaman 310 diingatkan oleh penulis hafizahullah, tidak disyaratkan menyembelih kambing atau menyembelih yang lain-lain gitu, menyembelih ayam, menyembelih bebek, enggak disyaratkan demikian. Akan tetapi memang walimahan itu sesuai dengan kemampuan suaminya. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah melakukan walimah di halaman 311 paragraf yang pertama ini. Ketika menikah dengan Sofiyah, Nabi SAW ngadain walimahnya modelnya bikin hais atau hais. Ini hadis Bukhari Muslim, yaitu disebutkan di paragraf yang kedua, maksudnya adalah korma bijinya dicopot, dihilangin, dicampur pakai keju, dicampur pakai tepung. Udah nggak kebayang pakai makanan apa itu. Kalau kita bilangnya apa? Terigu, campur toge, campur potongan wortel, campur jagung. Jadi apa tuh? Kita langsung paham gitu kan. Nah kalau di sini dibilangnya korma, campur keju, campur tepung. Nggak kebayang makanan apa itu. Pokoknya gitulah makanan, mungkin bakwan jadul kali. Korma goreng. Ya pokoknya gitulah. Makanan zaman dahulu. Makanya di sini nggak ada patokannya. Apakah harus
budgetnya 70 juta, 100 juta, 50 juta, 35, 25, nggak ada patokan. Semampunya. Gitu. Ini kalau mampunya karena satu dan lain hal sehingga mampu ngadain di tempat khusus, ya lakukan semampunya. Ini hukum mengadakan walimah. Nah sekarang yang berikutnya, kapan waktunya? Kapan mulai mengadakan walimahan? Nah, di sini disebutkan apakah ketika akad atau setelah akad atau ketika seorang suami sudah berduaan dengan istrinya atau setelahnya. Maka jawabannya yang benar, mengadakan walimah pernikahan itu dilakukan ketika suami sudah berduaan dengan istrinya atau setelahnya. Jadi bukan ketika akad. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam hadis Anas, ya tadi di halaman 310. Poin yang kedua, paragraf yang kedua. Nabi SAW menikah dengan Zainab. Kemudian kapan Nabi SAW mengadakan walimah? Paginya. Artinya apa? Artinya udah berduaan dengan istrinya. Jadi jangan bahas berhubungan suami istri atau enggak. Pokoknya berduaan dengan istrinya. Kalau bahasa kita sekarang mungkin ya tadi jam 8 akad, beres itu masuk kamar tuh berdua, ngobrol lah, senang lah, cium tangan lah, apalah. Persiapan nyambut tamu nanti jam 10 gitu. Kalau Nabi SAW akad besokannya baru mengadakan walimah pernikahan. Jadi bukan pas akad, tidak. Dan memang kita walimahan nggak ada yang pas akad ya. Tapi setelah akad baru walimahan, baru resepsi begitu. Nah kemudian di poin ketiga di halaman 311 paragraf yang keduanya, sebagian ulama mengatakan bahwa waktunya panjang, semenjak akad sampai selesai pesta pernikahan. Nah, di sini bukan pesta pernikahan, maksudnya sampai bubaran gitulah. Karena disebutkan waqala ba'dul ulama inna waqtaha muwassa'. Sebagian ulama berpendapat waktunya itu panjang. Ilantihail urus, sampai beres kawinan. Artinya kita lihat sebagian orang ketika menikah akadnya kapan, sebulan setelahnya baru walimahan, seminggu setelahnya. Nggak masalah. Ya nggak masalah. Ini terkait kapan waktu walimah pernikahan. Nah kemudian yang berikutnya, apa hukumnya memenuhi undangan walimah? Ini poin yang keempat di halaman 311. Kata penulis hafizahullah, jumhur ulama mereka berpendapat sebentar kita lihat dulu. Poin yang keempat sebelumnya berarti. Ad-da'watu lil walimah. Poin yang keempat adalah masalah ngundang orang-orang supaya hadir di walimahan. Ngundang orang-orang supaya hadir dalam walimah pernikahan. Nah, ini disebutkan satu hal yang mustahab. Kita pernah sampaikan mustahab itu di atasnya sunnah. Dianjurkan sekali begitu ya. Bagi orang yang menikah supaya mereka ngundang orang-orang soleh.
untuk menghadiri pernikahannya. Di sini judulnya ngundang orang-orang soleh. Kaya miskin diundang. Karena ada sebagian tradisi di sebagian tempat itu orang-orang yang bahasa mereka orang-orang yang ngasih amplopnya dikit kagak diundang. Bahasa mereka gitu. Jadi jejeran rumah yang sebelah sono itu kalau ngasih amplop 2.000 goceng, ceban, nggak diundang sama mereka. Ini nggak benar seperti ini. Ya, ini nggak benar seperti ini. Jadi masalah mengundang orang untuk hadir walimah pernikahan, ini disunahkan. Yang diundang itu bukan masalah yang ngasih amplopnya gede apa ngasih amplopnya kecil, tapi yang diundang adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang nggak soleh nggak diundang ya harap maklum gitu kan. Si fulan malas ke masjid, malas sholat gitu kan, nggak diundang ya harap maklum. Undang orang-orang soleh. Mereka fakir, mereka kaya, undang aja. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ini hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, kemudian dihasankan oleh Syekh Albani. Rasulullah SAW mengatakan, dalil pertama ya di halaman 311 ini, la tusahib illa mu'minan. Kamu jangan temenan kecuali sama orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan sampai makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nah, ini ada isyarat kalau ngundang walimah pernikahan, undang orang-orang soleh. Jadi kita lihat tetangga-tetangga kita yang rajin sholat, yang rajin pengajian, yang perhatian dengan agama, undang. Karena diingatkan oleh Nabi SAW, jangan sampai makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Tapi kalau ada kita ngasih makan sama tukang, mau tukang bangunan, tukang internet, tukang listrik, pokoknya sama tukang lah, ya tetap ada dalil yang lain. Nabi SAW mengatakan fi kulli kabidin ratbatin lahu ajr au kama qala. Di setiap yang basah, maksudnya setiap yang bernyawa, itu mesti ada pahalanya kalau kita ngasih makanan sama mereka. Tapi di sini masalahnya pernikahan. Nggak apa-apa kita ngundang pilih-pilih. Yang kita undang orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, nggak masalah. Kemudian juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalil terakhir ya di halaman 311. Ini hadis Bukhari Muslim. Disebutkan ini hadis mauquf, tapi hukumnya marfu. Hadis ini mauquf, berhenti di para sahabat. Tapi hukumnya marfu, seakan-akan dia nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, syarrut ta'am, makanan yang paling jelek, ta'amul walimah, makanan walimah pernikahan, yud'alahal agniya, yang diundang cuman orang kaya doang, wa yutrokul fuqara, orang miskin kagak diundang, orang fakir kagak diundang. Itu makanan yang paling jelek. Wa man taraka da'wah, dan siapa yang tidak memenuhi undangan walimahan, faqad asallaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, berarti sama dengan dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini terkait masalah yang nikah ngundang orang tuh gimana gitu. Kemudian lanjut yang tadi kita sempat kelewat ya, yang kelima, yaitu masalah
memenuhi undangan walimahan. Ya, memenuhi undangan walimah pernikahan. Ada yang undang kita, itu gimana? Ini jumhur ulama, mereka mengatakan bahwa memenuhi undangan walimah ini hukumnya adalah wajib, kecuali kalau ada uzur. Jadi hukum asalnya kalau ada orang yang ngundang kita untuk menghadiri walimah pernikahannya, ini hukum asalnya adalah wajib datang. Kalau enggak berarti dosa. Kecuali kalau ada uzur. Apa dalilnya? Dalilnya yang pertama disampaikan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza du'iya ahadukum," kalau salah seorang di antara kalian diundang ilal walimah, hadir walimah nikah, falyatiha, Nabi bilang harus datang. Ini yang menjadi dalil menghadiri walimah pernikahan hukumnya adalah wajib. Kemudian dalil yang tadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mauquf tapi hukumnya marfu. Berhenti di sahabat tapi hukumnya secara dia datang atau nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dalil kedua di halaman 312, wa man taraka da'wa, siapa yang tidak memenuhi undangan walimah nikah, faqad asallaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, berarti sama dengan dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana dengan perempuan yang diundang walimah nikah? Maka jawabannya, perempuan yang diundang walimah nikah sama satu hukum dengan laki-laki yang diundang walimah nikah. Ya, kecuali kalau dalam undangan walimahan tersebut ada ikhtilat, campur baur, laki perempuan gak dipisah, atau ada khalwat yang diharamkan, maka ketika itu tidak diperbolehkan datang. Ya, ketika ada ikhtilat. Tapi kalau bisa disiasatin di tempat, ya melipir jangan sampai ikhtilat, maka ini tetap hadir. Nah, kemudian masalah berikutnya, bagaimana kalau pas diundang kita lagi puasa? Nah, dikatakan di paragraf terakhir di halaman 312, siapa yang diundang hadir dalam walimah nikahan, kemudian dia lagi puasa, laki perempuan sama nih ya, maka yang pertama dia tetap wajib hadir. Kenapa? Karena dalilnya gitu, wajib hadir walimah nikah. Kemudian yang kedua, dia makan bersama dengan mereka, batalin puasanya. Kalau memang puasanya puasa sunnah dan dia pengen buka. Tapi kalau puasanya puasa nazar nggak bisa, puasa wajib nggak bisa. Jadi kalau puasa sunnah dan dia pengen buka, silahkan makan bareng sama mereka, batalin puasanya. Atau yang kedua, dia nggak makan, tapi dia doakan. Dia doakan orang yang menikah tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis di halaman 313. Ini hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza du'iya ahadukum." Dalil pertama ya di halaman 313. Kalau salah seorang di antara kalian diundang ila ta'am, dalam satu jamuan, falyujib, maka harus datang. Fa in syaa ta'ima, kalau dia mau maka dia boleh makan. Wa in syaa taraka, kalau dia mau maka dia nggak makan nggak apa-apa.
Ya kadang saya pernah lihat ya satu orang hadir walimah, diajak makan dia syukron makasih gitu. Dia pengen ada acara lagi ke tempat lain, nggak masalah. Yang penting diundang datang, gitu. Kemudian juga ada hadis yang kedua. Ini hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Baihaqi. Ini lafaz dari Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum," kalau salah seorang di antara kalian diundang walimahan, fal yujib, datang. Fa in kana muftiran, kalau dia nggak puasa, fal yut'im, maka makan. Wa in kana shaiman, kalau dia puasa, fal yusalli, maka dia yusalli, salat atau bersolawat. Yakni ad-doa, maksudnya adalah berdoa. Doakan keberkahan kepada yang menikah. Kemudian doa yang diucapkan di sini dan doa yang dicapkan ya. Diucapkan maksudnya. Doa yang diucapkan adalah doa yang telah dijelaskan dalam etika makan. Ini di buku jilid 1 ya. Etika makan. Jadi ketika ada orang yang undang makan, ada doa-doa yang kita disunahkan untuk dibaca begitu. Maka kita doakan itu kepada mereka. Nah, boleh tidak kalau kita tidak datang ke walimah nikah, atau kapan kita nggak datang ke walimah nikah? Ini setelah azan insyaallah. Fadhal muazzin. Baik, bismillah. Kita lanjutkan masalah berikutnya. Kapan kita tidak menghadiri walimah pernikahan? Mengawali pembahasan ini dikatakan oleh penulis hafizahullah,
bahwa yang tadi dijelaskan itu wajib menghadiri walimah pernikahan. Nah, kewajiban ini syaratnya adalah kalau tidak ada uzur. Berarti kapan boleh tidak hadir walimah pernikahan? Jawabannya kalau ada uzur. Nah, apa saja di antara uzur-uzur itu? Lihat, yang pertama, kalau misalkannya seseorang itu diundang walimah nikah, kemudian di situ ada kemungkaran. Contohnya ada, kalau bahasa kasarnya itu pesta miras gitu. Ada nggak walimah nikah pesta miras? Ya mungkin ada. Kayak contoh misalkannya di tempat-tempat tertentu yang nggak tahu ya, kalau mungkin mereka lagi piket atau lagi ronda atau lagi kerja di mana atau lagi nyari ikan atau apa, ya kan kadang-kadang mereka pesta miras gitu ya, walaupun cuma berdua apa bertiga gitu. Nah, ini mungkin saja ada walimah pernikahan tapi pesta miras, nggak tahu di mana gitu. Ini sebagai contoh kemungkaran. Atau yang lain misalkannya ada musik, wah musiknya nggak karu-karuan, mungkin nanggap dangdut. Ya kita kalau tanya hukum ya haram ya. Bukan kita pengen ngilangin mata pencarian orang gitu kan. Masa kita udah tahu hukumnya haram, kita bilang halal, kan nggak mungkin. Dan mereka karena kejahilannya, mereka kadang-kadang nggak apa-apa kerjanya ngamen, yang penting halal katanya. Pikirnya dia daripada nyolong haram gitu kan. Padahal musik itu haram kan gitu kebanyakan para ulama. Sama juga, naudzubillah, mungkin ya, nggak tahu nih, orang-orang yang berzina, ya mungkin mereka bilang apa, nggak apa-apa, yang penting halal, daripada kerjanya haram. Pikir dia mungkin ngerebut laki orang haram kali gitu, kalau berzina halal mungkin gitu. Wallahu alam kalau pikiran gitu apa enggak gitu. Tapi yang jelas halal haram bukan logika masing-masing orang gitu. Nah, di sini disebutkan di antara kemungkarannya ada musik. Kalau nggak datang nggak apa-apa. Tapi kalau datang buru-buru pulang misalnya gitu, tahu-tahu wah musik, buru-buru pulang. Yang meminimalisir lah, fattaqullaha mastata'tum. Tapi termasuk nggak apa-apa nggak datang walimah kalau memang ada musik. Maka kalau memang seperti itu, orang itu nggak boleh datang kecuali dalam rangka apa? Mengingkarinya. Boleh datang dia. Jadi secara hukum nggak boleh datang. Boleh datang dalam rangka mengingkarinya atau berusaha menghilangkannya. Kalau nggak gitu, ya dia harus nggak datang. Harus segera pulang. Atau kalau di tempat ya segera pulang lah gitu. Jadi ini saya pribadi otomatis praktek ini. Beberapa waktu yang lalu, mungkin di tengah-tengah pandemi, awal-awal udah mulai normal gitu kan, ada saudara yang nikah. Itu saya pikir namanya pandemi kan waktu itu dilarang kumpul-kumpul gitu. Saya pikir nggak bakal nyetel musik gitu. Ternyata nyetel musik gede. Tapi memang waktu itu menjelang zuhur ya. Karena sebelumnya sepi-sepi aja, mungkin ada yang ngingetin suruh nyetel kali. Nah, mereka tahu, mereka manggil saya Ustadz gitu kan. Saya samperin yang nyetel, matiin mau zuhur. Iya Ustadz, matiin. Beres zuhur, nyala lagi, langsung saya pulang. Gitu. Jadi kalau gini lah kita meminimalisir lah, kita segera pulang kalau memang kita tidak bisa mengingkari, tidak bisa hilangin. Dan itu yang lebih selamat. Atau kalau kita datang, tahu-tahu ada musik, ya gimana? Ya mungkin antara dua. Ambil sikap tegas, kita nggak jadi parkir motor pulang lagi, atau kita parkir motor datang salaman doang, langsung pulang.
Tapi kalau lapar gimana? Lapar, udah makan blab 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 pulang gitu. Pokoknya fattaqullaha mastata'tum gitu. Nah, di antara dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis Ali radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Ya'la. Dan ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dalil terakhir di halaman 313. Dikatakan sana'atu ta'aman. Ya, aku bikin makanan. Fada'autu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku undang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a. Beliau datang. Fara'a fil bait, tapi beliau ngelihat di rumah itu tasawir, ada gambar-gambar bernyawa. Faraja'a, Nabi pulang lagi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma arja'aka bi abi anta wa ummi. Wahai Rasulullah, kenapa Anda balik lagi gitu kan? Bapak dan ibuku yang jadi taruhan, tolong dijawab ya Rasulullah gitu. Qala, Nabi SAW mengatakan, inna fil baiti sitran. Di rumah kamu itu ada kain, ada gorden, fihi tasawir, ada gambar-gambar bernyawanya. Wa innal malaika la tadkhulu baitan fihi tasawir. Malaikat tuh nggak masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar bernyawa. Maksudnya malaikat rahmat ya. Jangan dipikir enak malaikat maut nggak jadi masuk gitu kan? Nggak. Jadi kalau ada kemungkaran di dalam walimah pernikahan, nggak datang nggak apa-apa. Makanya ya nanti kapan-kapan kita diundang walimah pernikahan, kemudian ada yang udah dengar penjelasan ini, tahu-tahu kok nggak datang gitu kan? Ya kita harap maklum ya. Barangkali, oh iya ada musik, pantesan nggak datang gitu ya. Jangan suuzon, ya karena kita udah tahu gitu kan. Dan kepada mereka yang udah tahu pembahasan ini ya, harap maklum ketika ada yang diundang tapi tidak datang. Kemudian yang kedua, boleh kalau diundang walimah nggak datang, di halaman 314 ini. Boleh kalau diundang walimah nggak datang kalau ternyata undangannya itu khusus orang-orang kaya. Jadi ketika kita datang atau ketika kita lihat, dan ini secara jelas ya, bukan ngira-ngira ya. Kalau kita ngira-ngira, kalau nggak jelas, maka hukum asalnya insya Allah siapa aja diundang gitu. Kita jangan suuzon sama orang. Tapi kalau kita tahu orang miskin dilarang masuk gitu kan, atau tahu dari apalah secara jelas ngundangnya cuma orang kaya doang, nggak usah datang gitu. Karena makanan yang paling jelek walimahan yang diundang cuma orang kaya doang. Tadi kan udah jelas dalilnya. Itu boleh kita nggak datang. Kemudian yang ketiga, kita boleh nggak datang undangan walimahan kalau kita tahu orang yang ngundang ini, kalau di terjemahan dibilangnya orang yang biasa memakan barang haram. Kalau naskah Arab dibilangnya la yatawarra an aklil haram. Dia tidak warak dari makan makanan yang haram. Maksudnya kalau bahasa kita tuh halal haram, orangnya tuh tipikalnya disikat aja sama dia gitu. Kemudian syubhat-syubhat juga disikat sama dia gitu. Dan seperti uzur yang lain, seperti uzur yang lain, dia meninggalkan kewajiban. Orang yang ngundang kita, orang fasik, orang yang malas ke masjid, malas sholat berjamaah, misal kalau laki-laki. Kalau perempuan misalkannya yang ngundang kita suka joget-joget apa gimana gitu kan, kita nggak datang nggak apa-apa.
kita nggak datang nggak masalah. Kemudian yang berikutnya, lanjutannya dikatakan tadi ya, jadi dia halal haram disikat, syubhat disikat, sehingga dengan itu dia gampang meninggalkan kewajiban-kewajiban. Kemudian ditutup dengan demikian pula orang yang diundang diberikan uzur ketika ada uzur syar'i yang diberikan syariat, seperti uzur yang dengannya seseorang boleh meninggalkan sholat Jumat, seperti hujan yang deras, jalan yang becek karena takut musuh, takut hilangnya harta atau yang lainnya. Artinya boleh nggak datang walimahan, sebagaimana orang boleh nggak Jumatan. Orang boleh nggak Jumatan kalau hujan deras. Mau hujan deras sekali, bukan ini hujan deras saking derasnya kalau kita pakai payung juga basah gitu ke masjid. Tapi kalau hujan rintik-rintik atau tadi hujan deras kemudian udah mulai reda, kita tetap datang pakai payung gitu. Jadi kalau hujan deras sekali nggak mungkin kita ke masjid, nggak mungkin kita bisa berangkat walimahan, ya nggak apa-apa kita nggak hadir. Kayak kita pengen kajian hujan deras sekali gitu. Ya kita tunggu sampai reda, ya mungkin bisa datang. Sama walimahan juga. Kalau hujan nggak reda-reda deras ya kita nggak datang nggak apa-apa. Atau jalanan becek, atau mungkin banjir. Atau mungkin hal-hal yang mirip-mirip begitulah. Nah, kita nggak datang nggak apa-apa. Ini sebagai tambahannya. Kemudian yang lainnya. Yang lainnya dibolehkan. Di sini dibilangnya pengantin perempuan ya. Sama juga pengantin laki-laki. Ya, dibolehkan pengantin perempuan ini menjamu tamu-tamu suaminya pada saat walimah pernikahan itu. Tapi penjelasannya lihat dalil. Ya, ada hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia berkata, da'a Abu Usaid As-Sa'idi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ursihi. Jadi Abu Usaid As-Sa'idi itu mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam walimah pernikahannya. Wa kanat imra'atuhu yauma idzin khadimuhum wa hiyal arus. Dan dikala itu istrinya itu jadi apa? Jadi khadimuhum. Khadim itu pembantu. Maksudnya yang menjamu tamu. Wahiyal arus, padahal dia dikala itu pengantin perempuan gitu kan. Ini dibolehkan. Qala Sahal, tadruna ma kata Sahal, tadruna ma sikti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tahu itu hidangan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anaqatu lahu tamarat minal lail. Anqa'at lahu tamarat minal lail falamma akala suktahu iyahu. Disebutkan dia menyimpan beberapa kurma di satu wadah sejak tadi malam. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam makan walimahan itu, istrinya menghidangkannya. Jadi nggak apa-apa kalau pengantin perempuan nyiapin makan buat tamunya. Jadi bukan nyiapin di sini bukan bawain gitu, bukan. Ya mungkin yang bawain laki-laki. Tapi di belakang dia nyiapin nggak masalah, bantu-bantu. Kemudian di halaman 315 dikatakan oleh penulis hafizallah, ini boleh dilakukan ketika aman dari fitnah, sebagaimana jelas diketahui. Wallahu a'lam.
Ya biasa lah, kadang-kadang biasa kalau dalam di sinilah misalnya kita lagi makan nih, mungkin kita lagi makan bareng, atau kita lagi makan tablik akbar, atau kita lagi makan buka puasa bersama. Boleh nggak yang perempuan bawain makan ke yang laki-laki? Boleh. Selama aman dari fitnah. Kan biar aman dari fitnah ya maksudnya selama kagak ngapa-ngapa gitu. Ya, yang perempuan bawain nampan, dioper apa, seperti itulah gambarannya. Yang perempuan bawain lauk, ya kan, kemudian dioper ke yang laki-laki yang di lantai 1, kemudian dia juga ngoper ke yang perempuan di lantai 2. Seperti itu gambarannya. Jadi perempuan boleh nggak menjamu laki-laki, nggak apa-apa, selama aman dari fitnah, dalam arti yang tadi, selama nggak ngapa-ngapa begitu. Kemudian lanjut bahasan berikutnya terkait tahniah. Tahniah ini ada tahniah lebaran, ucapan selamat ketika lebaran, ini ketika pernikahan. Nah, ini disebutkan di antara keindahan syariat Islam di halaman 315 ya. Poin yang berikutnya tentang tahniah, ucapan selamat dalam pernikahan. Ini ada anjuran ucapan selamat dari seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim karena kebaikan yang didapatkannya. Diundang makan dia, kan dia mendapatkan kebaikan begitu. Maka dari itu disyariatkan juga berdoa baginya dengan keberkahan. Didoain biar berkah, panjang umur, sehat walafiat, nikmatnya panjang. Kemudian dia berterima kasih. Karena itulah Nabi SAW dahulu mendoakan orang yang menikah dengan keberkahan, langgengnya petunjuk Allah dan panjangnya pergaulan suami istri. Kalau kita bilang, ya selamat ya, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan pernikahannya panjang sampai sampai tua gitu kan ya, bilangnya gitu ya, sampai kakek nenek gitu. Ini jadi seperti itu, termasuk dibolehkan. Kan biasa gitu, kita kalau ada yang nikah datang tuh tamu-tamu, bilangnya iya alhamdulillah udah sah gitu kan, mudah-mudahan sampai kakek nenek ya samawa gitu kan. Nah, ini dibolehkan seperti ini. Ini termasuk yang disyariatkan, itu termasuk keindahan syariat. Nah, kemudian yang berikutnya, apa yang kita katakan kepada dua mempelai, laki-laki dan perempuan? Ini disampaikan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan ini sanadnya hasan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raffa'al insan, kalau misalkannya mendoakan seseorang, idza tazawwaja, yang dia menikah gitu. Qala, Nabi SAW mengatakan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan Allah menyatukan kalian dalam kebaikan. Kalau tadi kita bilangnya, ya mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan nikahnya panjang sampai kakek nenek samawa, kan gitu. Kemudian disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, hadits Bukhari, dicerita, tazawwajani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku, fa'atatni ummi fa'adkhalatni dar. Kemudian ibuku mendatangiku dan memasukkanku ke dalam rumah. Fa idza niswatun minal ansar fil bait. Ternyata di situ banyak perempuan-perempuan Ansor. Faqulna, kemudian mereka semua pada ngomong, alal khair wal barakah wala khairi ta'ir. Alal khair artinya apa? Mudah-mudahan ada kebaikannya begitu.
wal barokah, mudah-mudahan berkah. Wa ala khairin ta'ir, mudah-mudahan kebaikannya panjang. Lihat. Ya di sini kemarin kita bilang kalau doa nggak usah pakai insya Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya di paragraf terakhir ya, di halaman 315, kita dikit lagi sampai selesai baru kita sholat. Ini tidak dibenarkan mengganti kata-kata tahniah. Syariat menetapkan kan doain yang berkah apa gitu yang baik-baik. Diganti jangan. Dengan ucapan-ucapan yang sempat dibahas pada pertemuan sebelumnya ya. Ya mudah-mudahan harmonis. Ini bilang atau mudah-mudahan dapat anak laki-laki semua yang banyak gitu kan. Ntar istrinya tersinggung. Dia juga pengen punya anak perempuan misalnya gitu kan. Nah, sebagaimana yang pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi jangan doakan khusus buat laki-lakinya saja, atau dengan doa-doa gaya-gaya orang jahiliyah, jangan. Ini sebaiknya dihindari. Yang terakhir di halaman 316. Dianjurkan memberikan hadiah kepada orang yang nikah. Dianjurkan bawa amplop. Kadang-kadang ada orang nanya, boleh nggak ketika kita walimahan naruh kotak amplop? Boleh. Memberikan kemudahan kepada yang datang naruh amplop. Ada nggak ya apa namanya yang pernah dengar keterangan nggak usah naruh amplop, nggak usah naruh kotak? Ada yang pernah dengar keterangan itu? Apa dasarnya? Nggak, dalilnya apa waktu itu? Bilang, nggak ingat. Ya pokoknya kita dianjurkan untuk memberikan hadiah kepada orang yang menikah itu. Kalau bahasa kita mungkin ngasih amplop, ngasih parcel. Kayak istri saya orang Sumatera. Waktu itu seingat saya ketika kami nikah itu, seingat saya nggak familiar ngasih amplop di sana itu. Cuman ada yang bawa beras, ada yang bawa sirup, ada yang bawa kelapa gitu. Iya, jadi bukan amplop. Makanya ya kalau di sini beda gitu. Ya sempat istrinya ngomong kalau di sini orang nikah kasih amplop ya gitu. Kalau di sana amplop, kado kan gitu. Di sana kado iya kado. Cuman ya itu tadi kadonya ada yang kado kampung, ada yang kadonya kado zaman now cakep gitu, dalamnya baju, anduk apa ada juga. Tapi yang jelas termasuk perkara yang dianjurkan kita ngasih hadiah. Nah, sekarang pertanyaan apa dalilnya? Nah, di sini disebutkan landasannya dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Muslim. Disebutkan lamma tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Zainab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab, ahdat lahu Ummu Sulaim hayyisan fi turin min hijar. Ummu Sulaim ngasih hadiah hais. Ternyata yang bikin makanannya adalah Ummu Sulaim. Ditaruh di sebuah wadah dari batu, kasih. Ya kalau bahasa kita udahlah belak-belakan aja, bawa amplop gitu kan. Atau kita transfer contoh ya 10 juta gitu kan, kasih keterangan hadiah pernikahan. Atau transfer 1 juta, 2 juta, 100 ribu, 300 ribu, tulis hadiah pernikahan. Ini termasuk perkara yang dianjurkan. Mungkin yang dimaksudkan tadi ada keterangan bilang nggak boleh naruh kotak termasuk minta-minta. Mungkin yang familiar di masyarakatnya begitu sehingga dibahasakannya begitu gitu kan. Adapun kita ini bahasa-bahasa syar'i ya, yaitu kayak Nabi SAW mengatakan tahadu, tahabu, kalian ngasih hadiah. Maka
kalian akan saling mencintai. Yang jelas bahasan ini tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada ustadz-ustadz yang mungkin bahasanya nggak boleh naruh kotak amplop karena ini dan lain-lain, itu di luar itu. Karena kita berdasarkan dalil. Ya wallahu alam. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Bahasan berikutnya ini masalah adab Lailatul Zifaf. Di sini dibilangnya malam pertama. Iya, boleh. Ya, adab etika malam pertama. Baik, nanti dilanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.